Di dalam kalimat yang muncul di dalam Roma pasal 1 itu, saya berlutut, saya minta Tuhan memberikan pengertian, memberikan penjelasan kepada saya. Apakah artinya? Mengapa Paulus mengatakan tidak peduli kepada orang Yunani atau orang kafir, orang pintar atau orang barbar. Saya semua merasa hutang kepada mereka. Di dalam kalimat ini saya melihat 3 hal yang penting sekali di dalam mentalitas orang pengabar Injil. Karena dia mengetahui, pertama, dia tidak boleh hidup enak-enak. Dia harus siang malam membayar hutang. Siapakah hutang dan tidak membayar hutang? Itu maling. Siapakah yang merasa hutang, tidak pernah hutang? Itu orang baik yang menjalankan tugas lebih daripada seharusnya. Di Indonesia banyak orang suka utang, sudah utang terus lari. Itu semua bermental maling, mentalitas maling. Maunya utang, sudah ambil utang, lalu lari, tidak usah bayar. Tidak pernah ingin membayar, tidak pernah ingin menjalankan tugas, tidak pernah ingin untuk menjalankan seluruh kewajiban. Maunya utang terus lari. Itu mentalitas maling. Tapi semacam lagi, tidak pernah utang, tapi terus rasa diri utang. Itu orang sempurna. A perfect man is man who always feel that he is owing others. He want to pay something to others. Actually, he never owe from any others. Tak pernah hutang dari siapa-siapa, tapi terus membayar hutang. Loh, you hutang siapa? Enggak. You pernah hutang? Enggak. Kenapa terus membayar hutang? Karena Tuhan membuat saya merasa saya hutang. Saya harus mengabar Injil. Saya harus hutang. Saya harus lunaskan hutang itu. Kenapa you harus lunaskan hutang? Engkau tak pernah hutang. Karena inilah yang Tuhan mau saya kerjakan. Itu orang perfect. Orang sempurna adalah orang yang tak pernah rasa diri sempurna. Orang yang rasa diri sempurna adalah orang yang tak pernah sempurna. Semua ikut 1, 2, 3. Orang sempurna adalah orang yang merasa diri belum pernah sempurna. Orang yang merasa diri sempurna adalah orang yang belum pernah sempurna. Orang yang merasa diri tidak sempurna itu orang yang mempunyai mentalitas sempurna. Lalu kalau orang merasa diri hutang, mungkin memang kalau dia hutang, dia tidak sempurna. Tapi tidak pernah hutang, tetap merasa hutang, itu orang sempurna. Ini paradoks. Saya di Amerika berkhotbah di Charlotte, berada di itu Carolina. Di situ Billy Graham anak keduanya dengar khotbah saya. Dan beberapa pemimpin gereja besar mengikuti kebaktian saya. Sesudah 3 kali khotbah, saya terbang ke Dayton. Khotbah keempat kali. Hari itu saya khotbah 4 kali dengan satu judul The Christian Perfection. Apa artinya kesempurnaan hidup orang Kristen? Sesudah selesai Bob Jones University, ada orang kejar-kejar mau tahu apa yang saya khotbahkan di Amerika itu. Mereka mau simpan data. Ini seorang teolog dari Asia berkhotbah tentang teologi kesempurnaan di kitab suci yang konsepnya lain sekali sama orang-orang Amerika dan semua yang dibahas di buku Amerika. Orang akademik selalu mencari yang akademik, tapi cari yang sudah pernah dibahas, tidak ada hal yang baru. Tapi mereka mengatakan ini lain, yang dikhotbahkan tidak dipikir oleh kita. Satu orang bernama William Edgar, profesor daripada Westminster, setelah dengar khotbah saya di Singapura yang diterjemahkan mengenai itu doktrin daripada Kristologi, khususnya doktrin kesengsaraan Kristus, dia mengatakan we never understand so deep about the suffering according to the Bible understood by Stephen Tong. Dia sendiri bawa mobil 2,5 jam datang daripada Philadelphia ke Washington DC, mau ketemu saya, mau bicara. Akhirnya saya undang dia mengajar di Reform Institute yang saya dirikan. Dan berapa kali undang lagi dia datang ke sini. Mereka sudah akademik tinggi sekali. Tapi mereka tidak tahu ada pikiran yang lain yang belum digali oleh orang-orang akademik yang sudah ada. Saudara-saudara sekalian. Saya bicara tentang kesempurnaan. Kesempurnaan menurut 4 status. Kita mengerti daripada Agustinus. Yaitu Pikare. Apa itu? Mungkin berdosa, tidak mungkin berdosa, mungkin tidak berdosa dan sebagainya. Ya, itu pose picare, pose non picare dan sebagainya. Lalu di situ saya menganalisa dengan kesempurnaan di dalam kitab suci dan kesempurnaan di dalam konsep Paulus.
Saudara-saudara, Paulus berkata, aku rasa aku berhutang. Kalau ditanya, engkau hutang siapa? Aku hutang dunia. Kapan engkau hutang? Tidak pernah aku hutang. Tapi kalau tidak pernah hutang, tetap merasa diri hutang karena apa? Karena ada Roh Kudus yang membuat saya rasa diri hutang. Itu saya harus kejar mati-matian untuk membayar hutang. Stephen Tong tidak pernah hutang siapa-siapa. Tapi Stephen Tong selalu merasa hutang. Saya kepada bangsa apapun hutang. Kepada orang pintar saya hutang. Kepada orang miskin saya hutang. Kepada orang yang bodoh saya hutang. Kepada orang-orang yang gelar tinggi saya hutang. Karena mereka yang sudah mempunyai gelar tinggi, hatinya kosong, perlu diisi dengan firman Tuhan. Dan yang bisa mengisi, orang akademik sendiri dah kuat. Saya pergi mengisi.